Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Kak Windy. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Windy Amasuti dengan NIM 1312156 dan video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai daerahku kebanggaanku. Topik A yaitu seperti apakah budaya daerahku. Ini adalah materi kelas 5. Langsung aja ya adik-adik. Sebelumnya, Indonesia itu memiliki berbagai macam budaya ya adik-adik, dari Sabang sampai Merauke. Dan semua budaya itu menjadi identitas daerah dan diwariskan secara turun-menurun. Budaya ini perlu dipelajari agar kita tahu asal-usul, nilai hidup, dan sejarah masyarakat. Pada materi ini kita akan mengenal warisan budaya benda, tak benda, dan juga cara melestarikannya. Jadi udah siap? Kita mulai ya. Sebelumnya, apa sih pengertian warisan budaya itu? Warisan budaya adalah segala peninggalan, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa berupa bangunan, pakaian adat, tarian, bahasa, hingga aturan daerah. Hal ini bersifat khas, unik, dan juga melekat pada suatu kelompok masyarakat dari suatu daerah. Warisan budaya ini menjadi sumber pengetahuan tentang kehidupan di masa lalu. Nah, warisan budaya ini ada dua ya adik-adik, yaitu warisan budaya benda dan tak benda. Kalau warisan budaya benda ini adalah peninggalan budaya yang memiliki wujud fisik. Jadi bisa dilihat, bisa disentuh, disimpan, dan juga difoto. Nah, biasanya ini berupa hasil karya manusia pada masa lalu. Untuk warisan budaya tak benda sendiri, ini adalah budaya yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi hidup melalui praktik, tradisi, pengetahuan, dan ekspresi masyarakat. Nah, ini itu tidak bisa disentuh ya adik-adik, tetapi bisa didengar, bisa dilihat dalam pertunjukan, dan juga dirasakan nilai-nilainya. Nah, jenis warisan budaya benda ini kira-kira apa? Ada bangunan bersejarah, misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, begitu. Terus ada situs arkeologi, alat musik tradisional, misalnya sasando, misalnya gamelan ya. Kemudian senjata tradisional, pakaian adat, peralatan rumah tangga tradisional, seperti cobek gitu ya. Terus ada kerajinan tangan dan juga naskah-naskah kuno. Oke. Untuk warisan budaya tak benda sendiri, contohnya misalnya tradisi lisan, misalnya ada kan cerita rakyat, kemudian pantun, ada pepatah, kemudian ada juga adat istiadat, misalnya upacara, ritual, terus kebiasaan juga. Lalu ada seni pertunjukan, misalnya ada tari, ada musik, teater tradisional, seperti itu. Ada pengetahuan lokal, misalnya cara bercocok tanam, kemudian ramuan tradisional, seperti jamu itu ya. Terus ada keterampilan dan kerajinan khas daerah dan juga bahasa daerah. Kenapa warisan budaya ini penting sih Kak? Nah, warisan budaya ini dapat menunjukkan jati diri dari suatu daerah, lalu juga bisa membantu memahami sejarah dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Yang ketiga adalah menjadi daya tarik wisata dan sumber ekonomi. Lalu ada juga membentuk rasa nasionalisme dan kebanggaan pada daerah. Dan yang terakhir ini juga bisa mencegah hilangnya identitas bangsa di era globalisasi. Paham ya adik-adik? Kita lanjut ke ancaman. Nah, kira-kira warisan budaya ini ada ancamannya tidak? Ada ya adik-adik. Misalnya, kurangnya minat generasi muda. Terus pengaruh budaya asing nih yang masuk secara berlebihan. Lalu ada kerusakan alam dan bencana. Kemudian ada perusakan oleh manusia, yaitu vandalisme. Kemudian ada kurangnya perawatan pada bangunan bersejarah. Misalnya kalau ada bangunan candi tapi tidak dirawat, maka lama-kelamaan akan rusak gitu. Terus yang terakhir adalah alih fungsi lahan dan juga modernisasi. Nah, kalau ada ancaman berarti perlu menjaga ya adik-adik. Kira-kira gimana nih cara kita biar menjaga agar warisan budaya ini tetap ada? Nah, cara menjaganya sendiri ini ada dua jenis ya adik-adik. Ada menjaga budaya benda dan juga tak benda. Kalau budaya benda, cara melestarikannya adalah
dengan mengunjungi museum, candi, dan bangunan bersejarah dengan sopan. Pernah nggak adik-adik berkunjung ke misalnya Candi Borobudur, ke museum? Pernah belum? Tulis di kolom komentar ya. Terus juga tidak boleh mencoret, merusak, atau memindahkan benda peninggalan. Harus tetap dijaga ya. Lalu mengikuti program konservasi atau kegiatan kebersihan situs budaya. Lalu ada juga mendukung penggunaan produk budaya seperti batik dan tenun. Selanjutnya adalah membeli kerajinan lokal untuk mendukung pengrajin daerah. Yang terakhir, melaporkan jika menemukan tindakan perusakan. Kalau warisan budaya tak benda, maka cara kita menjaga adalah yang pertama mempelajari tari, lagu, dan juga cerita-cerita daerah. Kita pelajari nih ya agar tidak punah gitu. Kemudian menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, mengikuti kegiatan adat dengan penuh hormat, membuat konten positif tentang budaya di media sosial, dan menghidupkan sanggar seni lokal. Tak lupa juga mengajarkan budaya kepada anak-anak kelas bawah. Gimana? Adik-adik sudah paham ya? Kalau udah paham, kita lanjut ke sesi kuis. Nah, nanti adik-adik bisa jawab dulu jawabannya di kolom komentar ya. Kita mulai dari nomor 1. Warisan budaya adalah apa adik-adik? Kekayaan alam yang dapat diperbarui, peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, barang dagangan dari luar negeri, hasil teknologi modern. Nah, yang mana ayo? Warisan budaya adalah beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang benar adalah yang B. Lanjut, pertanyaan kedua. Berikut ini yang termasuk warisan budaya tak benda adalah A. Candi Borobudur, B. Rumah Gadang, C. Tari Saman, D. Benteng Rotterdam. 5, 4, 3, 2, 1. Tetet. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Tari Saman. Lanjut, nomor 3. Contoh warisan budaya benda yang ada di Indonesia adalah warisan budaya benda ya. A. Lagu daerah, B. Upacara adat, C. Bahasa daerah, D. Candi Prambanan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah yang D. Candi Prambanan. Lanjut nomor 4. Tari Saman itu berasal dari mana? 5, 4, 3, 2, 1. Dari B. Aceh ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, sikap yang tepat untuk melestarikan budaya daerah adalah apakah A. Menganggap budaya daerah sendiri paling baik, atau B. Mengabaikan budaya tradisional, C. Mempelajari dan menjaga budaya daerah, atau yang D nih teman-teman, mengganti budaya lokal dengan budaya asing. Ayo, sikap yang tepat mana yo? 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nah, jawaban yang benar adalah yang C. Mempelajari dan menjaga budaya daerah. Gimana teman-teman? Betul berapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Jadi kita sudah belajar ya hari ini, dan kesimpulannya adalah warisan budaya Indonesia merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas bangsa. Warisan budaya itu terdiri dari warisan budaya benda seperti candi dan rumah adat, serta budaya tak benda seperti tarian, lagu daerah, dan juga upacara adat. Keberagaman warisan budaya menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan budaya. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita wajib menjaga, melestarikan, dan menghargai warisan budaya agar tetap lestari dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sekarang untuk refleksinya nih teman-teman. Ini ditulis di kertas gak apa-apa ya. Dijawab pertanyaan 3 ini. Yang pertama, apa warisan budaya Indonesia yang paling kamu sukai dan mengapa? Yang kedua, mengapa kita tuh perlu untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia? Dan yang terakhir tuh, sikap apa saja yang kamu lakukan di rumah atau di sekolah untuk melestarikan budaya daerah? Ditulis di buku ya, atau ditulis di kolom komentar. Oke, ternyata kita sudah berada di akhir video. Terima kasih adik-adik semua yang telah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa refleksinya nanti dikerjakan. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kakak lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.